Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Ye Sisui tidak mengungkapkan detail pertempuran apapun. Ia hanya menyebutkan bahwa Kekaisaran Bintang Luo memiliki seorang master jiwa yang sangat ahli dalam penyembunyian dan menggunakan metode khusus untuk menyelinap ke pegunungan Mingdou. Selain itu, master jiwa ini membawa banyak gelar Dou Luo dan menyebabkan kerusakan signifikan pada garis pertahanan di pegunungan. Untuk mencegah kerusakan pada Dewa Kematian, ia memilih untuk mundur. Jawaban ini sangat ambigu bagi Juzi dan sangat memengaruhi penilaiannya. Namun, meskipun ia adalah permaisuri, posisinya di kekaisaran tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Ye Sisui. Akibatnya, meskipun ragu, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa memohon kepada Su Tianran untuk mencari tahu akar permasalahannya. Su Tianran mencoba melakukannya, tetapi Ye Sisui tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebagai kaisar, ia juga tidak berdaya. Ia tidak mampu menyinggung Gereja Roh Kudus. Dua Dou Luo tertinggi di Gereja Roh Kudus dan banyak penguasa jiwa jahat adalah fondasi rencananya untuk menguasai seluruh benua. Ia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Dewa Kematian Dou Luo. Kekaisaran Matahari dan Bulan sangat percaya diri dengan kekuatan keseluruhan mereka dalam perang ini. Penemuan alat jiwa yang terhubung memberi mereka keunggulan mutlak. Namun, dalam hal kekuatan tempur tingkat tinggi, Kekaisaran Matahari dan Bulan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan tiga benua asli benua Douro dan Akademi Shrek sendirian. Oleh karena itu, mereka harus mengandalkan kekuatan Gereja Roh Kudus. Gereja Roh Kudus sangat tangguh. Tanpa membahas hal lain, keberadaan Dewa Kematian, Ye Sisui, dan Kaisar Naga, Long Xiaoyao. Berarti mereka memiliki dua Dou Luo tertinggi. Itu sudah cukup untuk mengintimidasi Dou Luo bergelar yang tak terhitung jumlahnya. Dari sudut pandang Juzi, jika tidak ada insiden tak terduga, Ye Sisui yang berjaga di pegunungan Mingdou tidak akan menjadi masalah. Namun, siapa sangka Kekaisaran Bintang Luo akhirnya berhasil menerobos. Setelah itu, Adipati Harimau Putih telah menggunakan strategi yang sangat berbisa, dan Juzi masih tertahan tidak peduli seberapa kuatnya dia. Adipati Macan Putih telah membubarkan Legiun Master Jiwa Kekaisaran Bintang Luo dan mengerahkan 5 legiun dengan 30 prajurit dalam satu tim. Ia membagi mereka untuk masuk jauh ke dalam Kekaisaran Matahari Bulan dan menghancurkan berbagai hal. Mereka fokus menghancurkan lumbung dan gudang senjata Kekaisaran Matahari Bulan di kota masing-masing. Kekaisaran Bintang Luo memiliki jumlah master jiwa yang hampir sama dengan Kekaisaran Matahari Bulan, dan mereka tidak memiliki banyak insinyur jiwa. Namun, para master jiwa sama destruktifnya dengan insinyur jiwa ketika mereka melepaskan kekuatan destruktif mereka. Setidaknya ada 150 unit master jiwa yang tersebar di wilayah Kekaisaran Matahari Bulan. Mereka mundur setelah serangan dimanapun mereka menyerang, dan segera melarikan diri ke balik cakrawala. Mereka tidak memberi Kekaisaran Matahari Bulan kesempatan untuk mengepung dan membunuh mereka. Mereka praktis terlibat dalam perang gerilya, dan mereka telah menyebabkan banyak kerugian bagi Kekaisaran Matahari Bulan hanya dalam waktu kurang dari sebulan. Akibatnya, keluarga kerajaan Kekaisaran Matahari Bulan terpaksa menarik beberapa legiun insinyur jiwa untuk mempertahankan wilayah mereka. Mereka bahkan mengerahkan 2 legiun insinyur jiwa kerajaan mereka, yang bagaikan kartu truf mereka, agar mereka dapat mengepung unit-unit Kekaisaran Bintang Luo dan membangun perimeter pertahanan. Baru setelah itu,
Mereka dapat menekan para master jiwa rahasia Kekaisaran Bintang Luo di wilayah mereka. Namun saat itu mereka sedang dalam kebuntuan. Kekaisaran Matahari Bulan hanya dapat memproduksi peralatan jiwa pengintaian udara dalam jumlah besar dan mengandalkan pengawasan mereka untuk melawan para penguasa jiwa Kekaisaran Bintang Luo di wilayah mereka. Namun, alat jiwa pengintai udara mahal untuk dibuat. Wilayah Kekaisaran Matahari Bulan membentang luas, jadi mustahil mereka bisa menjangkau setiap jengkal tanah. Kalau tidak, strategi Duke Macan Putih tidak akan terlalu sulit untuk dihadapi. Tak ada yang sebanding dengan Dewa Kematian, Douro, dalam pertarungan tatap muka, tetapi Dewa Kematian, Douro, hanyalah manusia biasa, bukan dewa sejati. Ia tak mampu mengerahkan kekuatannya untuk mencakup wilayah yang terlalu luas. Para master jiwa yang menyamar di Kekaisaran Matahari Bulan menyibukkan mereka. Sementara Adipati Macan Putih sendiri memimpin pasukan master jiwanya yang tersisa untuk membangun struktur pertahanan dan perimeter di pegunungan Mingdou bersama pasukan lapangan barat laut. Kekaisaran Bintang Luo. Mereka mendapatkan kembali semua yang telah hilang sebelumnya. Kekaisaran Matahari Bulan hanya bisa mempertahankan posisi mereka saat ini karena Kekaisaran Bintang Luo menahan mereka. Mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melanjutkan invasi. Terutama karena Kekaisaran Matahari Bulan tidak berani menyerang ke arah Akademi Shrek. Bahkan Gereja Roh Kudus pun takut pada Akademi Shrek. 3 kerajaan asli benua Douluo mengetahui tentang pertempuran Akademi Shrek melawan gelombang binatang hutan bintang Dou Agung, dan Kekaisaran Matahari Bulan juga telah menerima informasi serupa. Su Tianran menjadi pucat karena ketakutan ketika dia mendengar bahwa Akademi Shrek telah memukul mundur pasukan besar hutan bintang Dou, dan ketika dia mendengar bahwa Dewa Naga Douluo, Muen, telah muncul kembali. Naga suci kegelapan dan Dewa Kematian, Doulu Yesisui, telah lama mengatakan kepadanya bahwa segala hal di antara mereka dapat dibicarakan atau diselesaikan. Tetapi mereka tidak akan pernah secara langsung ikut serta dalam penyerangan ke Akademi Shrek. Su Tianran tidak memiliki 2 ultimate Douluo itu dalam pertarungannya melawan Akademi Shrek. Sampai saat ini, ia tidak yakin untuk bertarung secara terbuka melawan Shrek. Juzi secara pribadi kembali ke kota Radiant, dan mereka menjalani serangkaian konferensi militer setelah berdiskusi mendalam dengan Su Tianran. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menstabilkan situasi saat ini dan berkonsolidasi, serta mengasimilasi sebanyak mungkin wilayah yang telah mereka taklukkan di Kekaisaran Jiwa Surgawi. Komandan yang dikagumi dan dihormati Huo Yuhao sebenarnya adalah Juzi. Reputasinya di Kekaisaran Sun Mo tumbuh pesat selama perang ini. Situasi Kekaisaran Matahari Bulan saat ini tidak sebaik di awal, karena Dewa Kematian, Douro, tidak mampu mempertahankan pegunungan Mingdou. Hal ini tidak ada hubungannya dengan strategi dan taktik perang Juzi. Kekaisaran Matahari Bulan telah menaklukkan 2/3 wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi dengan biaya dan kerugian minimal berkat rencana perang Juzi. Ia telah mendapatkan banyak pujian atas kemenangan gemilang, ekspansi, dan penaklukan wilayah Kekaisaran Matahari Bulan. Hal ini terutama karena ia berpura-pura menyerang Kekaisaran Bintang Luo di awal, padahal target sebenarnya adalah Kekaisaran Jiwa Surgawi. Dan ia memastikan bahwa intelijen dan pengawasan Kekaisaran Bintang Luo terkunci. Ia telah mencapai prestasi yang luar biasa. Juzi telah dipuji sebagai jenius militer Kekaisaran Matahari Bulan setelah perang, seseorang yang hanya muncul sekali dalam bulan biru. Dan bahkan Halo Sang Ratu pun tidak seterang komandannya sendiri. Juzi semakin memiliki otoritas dan pengaruh. Selain Legiun Kerajaan Kekaisaran Matahari Bulan,
4 legiun insinyur jiwa peringkat binatang lainnya berada di bawah kendalinya. Ia adalah panglima tertinggi pasukan besar yang menyerang timur. Su Tianran sangat mempercayai Juzi. Dan itulah alasannya dia sangat yakin meskipun Juzi memegang semua wewenang itu. Ia tidak mengecewakannya setelah menaklukkan wilayah-wilayah luas Kekaisaran Jiwa Surgawi. Su Tianran sangat mendukung upaya penetrasi wilayah-wilayah tersebut dengan peralatan dan teknologi jiwa. Su Tianran mengagumi dan menghormati Juzi. Dan ia tahu bahwa ia tidak dapat merancang strategi seperti itu sendirian. Ia sangat menghormati Juzi. Kali ini, dia diam-diam memimpin pasukan sebanyak 20.000 orang ke wilayah timur laut Kekaisaran Jiwa Surgawi untuk menyelidiki beberapa sumber daya mineral di utara. Apa yang digunakan untuk berperang? Sumber daya dan uang. Kekaisaran Matahari Bulan telah mengumpulkan cadangan selama bertahun-tahun, dan mereka cukup siap. Namun, Huo Yuhao telah mengguncang mereka hingga ke akar-akarnya setelah ledakan dahsyat yang dipicunya di dalam kota Radiant. Uang dan sumber daya terus dibelanjakan setelah perang dimulai. Terutama untuk logam langka mereka. Cadangan mereka mulai menipis. Oleh karena itu, Kekaisaran Matahari Bulan telah berusaha untuk memperkuat pencarian tambang dan mineral mereka baru-baru ini. Terutama di dalam Kekaisaran Jiwa Surgawi. Mereka pasti akan menggali dan menambang apapun yang mereka temukan secepat mungkin. Juzi telah menerima laporan terpercaya dari orang-orangnya di Kekaisaran Jiwa Surgawi yang mengatakan bahwa terdapat tambang raksasa di wilayah utara Kekaisaran Jiwa Surgawi. Di wilayah yang berbatasan dengan utara ekstrim, ada lebih dari 10 urat logam langka yang bisa mereka gali di sana. Dia telah mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini sebelumnya. Dan laporan itu terkonfirmasi. Tambang ini sangat dekat dengan perbatasan utara Kekaisaran Dowling, terletak di antara Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Dowling. Sebelum Kekaisaran Matahari Bulan memulai perang ini, Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Dowling baru saja menemukan keberadaan tambang ini. Mereka belum sempat menggalinya sebelum perang dimulai. Oleh karena itu, Kekaisaran Matahari Bulan kemungkinan akan berselisih dengan Kekaisaran Dowling jika mereka ingin menambang sumber daya ini. Kekaisaran Matahari Bulan memiliki peralatan canggih untuk mendeteksi logam langka. Juzi telah menginstruksikan para ahli untuk melakukan investigasi serius di area ini sebelum datang ke sini. Dan para ahlinya memberitahu bahwa tambang ini menyimpan logam langka dalam jumlah yang sangat besar. Jika mereka bisa mengekstraknya, mereka akan memiliki cukup uang untuk membiayai perang berikutnya. Juzi telah melaporkan hal itu kepada Su Tianran setelah dia berhasil mengonfirmasi laporan tersebut. Logam langka tak diragukan lagi telah menjadi sumber daya terpenting setelah masuknya insinyur jiwa ke dalam sejarah perang. Su Tianran sama sekali tidak yakin menyerahkan sumber daya penting tersebut kepada sembarang orang. Setelah berdiskusi dengan Juzi, ia memutuskan untuk memimpin sendiri Legiun Phoenix Api ke sini. Dan bertanggung jawab atas penggalian tambang ini. Selain pasukan 20.000 orang ini, akan ada tim ekskavator besar yang akan tiba kemudian. Namun, mereka akan menambang di utara ekstrim. Dan cuaca akan sangat memengaruhi kecepatan dan kemajuan penggalian. Tim membutuhkan waktu untuk bersiap. Oleh karena itu, Juzi datang lebih dulu untuk menaklukkan dan menguasai seluruh tempat ini sebelum membuat rencana lain. Huo Yuhao tidak akan tahu semua ini jika ia pergi bersama Nan Qiu sebelumnya. Takdir bekerja dengan cara yang begitu misterius, dan satu episode meditasi mendalam memberinya kesempatan untuk melakukan pengintaian seperti yang pernah ia lakukan. Bagaimana mungkin dia tidak patah semangat?
Dia belum mencapai tujuan sejatinya untuk berada di sini, namun dia telah menderita kerugian yang begitu besar. Tidak sulit membayangkan betapa mahalnya detektor jiwa yang digunakan oleh Legiun tingkat Beast Lord, dan bahkan dia tidak sanggup menanggung kerugian 60%. Ini adalah pukulan telak. Terlebih lagi, dia tidak dapat membayangkan master jiwa macam apa yang bisa mencapai prestasi ini. Jika orang itu adalah seorang insinyur jiwa. Bahkan Kekaisaran Matahari Bulan tidak memiliki hasil seperti itu dalam menggunakan alat jiwa untuk seni penyembunyian. Juzi tidak percaya bahwa 3 Kekaisaran Benua Douro dapat melampaui Kekaisaran Matahari Bulan dalam hal ini. Jika seorang master jiwa melakukan semuanya sendirian, bukankah kemampuan master jiwa ini akan terlalu kuat? Dia bisa menyembunyikan diri, dan dia bisa melepaskan kemampuan jiwa tipe S di area yang luas. Dia belum pernah mendengar ada title Douluo yang bisa melakukan semua itu. Sampaikan perintahku. Semua orang di Legiun Phoenix Api harus bergerak cepat. Semua orang akan memegang detektor osilasi untuk mencari dalam radius 30 km dari kamp tentara. Namun, jangan ganggu kota naga. Agar kita tidak mengganggu rencana kita untuk menguasai kota ini melalui teknologi kita. Ya, insinyur jiwa bawahannya langsung mengakui, dan segera pergi. Juzi mengerutkan kening sambil menghitung dalam hati, dan mempertimbangkan dari mana orang yang sedang menyelidiki mereka berasal. Kekaisaran jiwa surgawi seharusnya tidak memiliki kekuatan tersisa untuk melakukan pengintaian seperti itu di wilayah utara. Dan mereka pasti akan menggunakan seseorang dengan kemampuan pengintaian yang mengesankan di medan perang. Kekaisaran Dowling berada dalam situasi yang sama. Mereka bersekutu dengan Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan pasukan mereka sedang berhadapan dengan pasukannya sendiri di medan perang. Mereka tidak akan memiliki siapapun untuk dikerahkan di wilayah utara. Dia bahkan belum mencoba menggali tambang-tambang itu, hanya ada satu kemungkinan lain selain kedua kerajaan ini. Orang yang baru saja datang untuk menyelidiki berasal dari salah satu sekte tertutup Kekaisaran Jiwa Surgawi. Itulah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Juzi merasa pusing ketika memikirkan sekte-sekte tertutup. Saat ini, mereka telah menaklukkan lebih dari 2/3 wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi. Tetapi Kekaisaran Matahari Bulan juga menderita kerugian besar. Kerugian terbesar mereka bukan dalam perang. Sebaliknya, kerugian terbesar mereka terjadi ketika mereka melawan sekte-sekte tertutup tersebut. Kekaisaran Jiwa Surgawi memiliki sejarah panjang yang dapat ditelusuri kembali hingga 10.000 tahun yang lalu. Saat itu, Kekaisaran Jiwa Surgawi masih disebut Kekaisaran Dou Surga. Dan kekaisaran tersebut dibentuk oleh Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Dowling. Ada banyak master jiwa di Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan ada juga banyak sekte penyendiri. Meskipun sekte-sekte penyendiri ini tidak ingin berurusan dengan Kekaisaran Jiwa Surgawi di hari-hari biasa, Kekaisaran Matahari Bulan pada akhirnya adalah musuh mereka. Musuh dari musuhku adalah temanku, dan mereka harus bekerja sama melawan musuh bersama mereka. Sekte-sekte penyendiri selalu sangat tertutup dalam segala hal yang mereka lakukan. Karena mereka fokus melindungi diri mereka sendiri. Mereka selalu menyerang Kekaisaran Matahari Bulan secara membabi buta, dan hal itu sangat membuatnya kesal. Meskipun orang-orang ini tidak memiliki dampak yang menentukan dalam perang, mereka terus-menerus menyebabkan kerusakan pada Kekaisaran Matahari Bulan. Mereka pernah muncul di pegunungan Mingdou sebelumnya, dan kini mereka muncul jauh di wilayah timur laut Kekaisaran Jiwa Surgawi. Sepertinya sekte ini, yang ahli dalam seni penyembunyian dan pengintaian, tidak hanya memiliki satu orang yang ahli dalam hal ini.
Yang lebih menakutkan adalah serangan domain tipe S yang memiliki jangkauan diameter 1000 meter. Berdasarkan jangkauan tersebut, orang itu pastilah seorang titled Douluo yang kuat. Gelar Douluo selalu menakutkan sebagai musuh. Seorang gelar Douluo hanyalah satu orang, dan kekuatannya yang dahsyat, ditambah fakta bahwa ia bersembunyi di kegelapan, membuatnya menjadi ancaman dimanapun dan kapanpun. Sekalipun orang ini tidak peduli untuk menyerang prajurit biasa, ia tetap merupakan ancaman besar bagi Legiun Insinyur Jiwa Phoenix Api. Belum lagi, orang ini akan menghancurkan semua alat jiwa pengintai udara mereka jika ia menyerang beberapa kali lagi. Ia bisa membutakan seluruh pasukannya. Tangan Zhu Zi perlahan mengepal. Cahaya dingin berkelebat di matanya, ia harus menemukan cara untuk menyingkirkan ancaman ini, apapun yang terjadi. Huo Yuhao sudah kembali ke kota naga saat ini. Sensasi yang menggetarkan jiwa sebelumnya hanyalah pengalaman lain yang tidak mengesankan di antara semua pengalaman masa lalunya. Ia kembali ke toko kain. Nan Qiu masih terjaga dan menunggunya di halaman. "Kenapa lama sekali?" tanyanya sambil mengerutkan kening. Huo Yuhao berkata, "Situasinya lebih serius dari yang kubayangkan. Legiun Phoenix Api Kekaisaran Matahari dan Bulan bersembunyi di antara 20.000 pasukan." Nan Qiu terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang Legiun Phoenix Api? "Apa yang mereka coba lakukan?" tanyanya gugup. "Apakah mereka ingin menghancurkan kota naga?" Jika sebuah legiun dengan kekuatan tempur seperti itu ingin menyebabkan kehancuran, menghancurkan seluruh kota bukanlah hal yang berarti. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana mungkin? Kalau begitu, mereka tidak perlu menghabiskan begitu banyak energi untuk menembus kota naga dengan alat jiwa dan teknologi. Namun, aku tidak berhasil menemukan tujuan mereka." Nan Qiu mengerutkan kening dan berkata, "Lalu apa yang harus kita lakukan?" "Kita harus terus menyelidiki dan mencari tahu apa yang terjadi. Pasti ada sesuatu yang mereka inginkan dengan pasukan insinyur jiwa sekuat itu." Huo Yuhao menatapnya dengan tatapan aneh. "Ya, menyelidiki adalah jalan yang tepat. Tapi tak ada kita, hanya ada aku." Alis Nan Qiu langsung terangkat. "Apa maksudmu? Kau berniat meninggalkanku dan pergi sendiri?" Huo Yuhao berkata dengan tulus, "Qiu, apakah kamu menyadari keributan di luar tadi?" Nan Qiu tertegun sejenak, lalu berkata, "Aku tidak mendengar keributan apapun, tapi aku melihat kilatan samar di luar kota." "Itu kamu?" Huo Yuhao mengangguk sambil menceritakan pengalamannya secara rinci. "Aku berhasil lolos, tapi hanya sedikit, dengan kemampuanku sendiri. Kalau kau bersamaku, kita berdua pasti tak akan bisa lolos," kata Huo Yuhao dengan raut wajah yang sangat sedih. Nan Qiu memang kasar dan tak terkendali, tapi dia jelas bukan orang yang tak masuk akal. Dia menatapnya dan berkata, "Kau tak bisa berkata begitu. Apa kau bilang aku beban?" Huo Yuhao tidak mengatakan apapun, dan hanya menatapnya dengan tenang. Nan Qiu sedikit malu dan kesal dengan tatapannya. Ia menggerutu kesal dan berkata, "Baiklah, aku memang beban. Kalau begitu, aku tidak akan mengikutimu. Tapi karena mereka sudah menemukanmu, pertahanan mereka akan jauh lebih ketat." "Bagaimana kau bisa tahu apa yang mereka inginkan?" Huo Yuhao berkata, "Aku ingin mencari informasi secara langsung. Tetapi karena aku tidak bisa, maka aku hanya bisa mengikuti mereka. Karena mereka sudah jauh-jauh ke wilayah utara, tujuan mereka pasti sudah dekat. Aku pasti bisa mengetahui apa yang mereka inginkan selama aku mengikuti mereka. Jangan khawatir. Aku akan lebih berhati-hati dengan pelajaran yang baru saja kudapatkan." Nan Qiu merenung sejenak.
Meskipun ragu-ragu, ia tak punya pilihan selain mengakui bahwa ia jauh lebih lemah daripada Huo Yuhao. Huo Yuhao akan terbebani jika ia harus membawa orang lain bersamanya. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, pergilah. Aku akan menunggumu di Dragon City, dan kita akan kembali ke tujuan kita setelah kau kembali. Tapi kau harus hati-hati, Huo Yuhao tertawa dan berkata. Qiu memang wanita yang berakal sehat. Jangan lakukan itu, aku mau tidur. Cepat pergi kalau perlu. Nan Qiu berbalik dan kembali ke kamarnya sendiri setelah itu. Huo Yuhao menghela napas dalam hati sambil memperhatikan profil anggunnya. Qiu gadis yang baik, dan aku tidak bisa membiarkannya menjadi seperti Qiuer dulu, apapun yang terjadi. Hatinya mulai sakit ketika memikirkan Wang Qiuer. Donger seharusnya masih hidup, bagaimanapun keadaannya. Tetapi Qiuer sudah. Perasaan ini telah menjadi penderitaan mendalam di hatinya yang akan bertahan selamanya. Huo Yuhao menghela napas saat pikirannya berhenti di situ, lalu kembali ke kamarnya. Setelah kesibukan malam ini, Kekaisaran Matahari Bulan tidak akan bergerak sepanjang malam, jadi tidak akan terlambat baginya untuk menyusul mereka besok pagi. Huo Yuhao menyelinap keluar setelah sarapan keesokan harinya. Nan Qiu tidak mengantarnya keluar, tetapi malah merajuk di kamarnya sendiri setelah dia pergi. Bukankah aku sedikit lebih lemah darimu? Aku akan menyusulmu. Nan Qiu memutuskan untuk berlatih secara tertutup selama Huo Yuhao tidak ada, dan mulai bekerja keras di toko kain. Huo Yuhao meninggalkan kota melalui gerbang timur seperti yang dilakukannya kemarin. Ia kembali ke hutan tempat ia bersembunyi sebelumnya. Ia tidak terburu-buru keluar kali ini. Sebaliknya, ia mulai bermeditasi di tengah hutan sambil mengamati pergerakan pasukan Kekaisaran Matahari Bulan di kejauhan. Dia tidak bodoh. Dia telah memberikan pukulan telak kepada Legiun Insinyur Jiwa Phoenix Api kemarin, jadi pertahanan di dalam kamp tentara mereka pasti sangat ketat. Dia pasti akan mati jika mengambil risiko menyelidiki saat ini. Karena itu, dia memilih untuk mengamati dari jauh, karena tujuannya memang untuk mengikuti mereka. Jangkauan maksimum deteksi spiritualnya berarti tidak ada yang salah jika ia hanya ingin mengikuti pasukan. Hanya jika Kekaisaran Matahari Bulan dapat mengarahkan semua alat jiwa pengintai udara mereka ke lokasinya sehingga mereka dapat melakukan pengintaian dari dekat tanah di semua posisi. Barulah mereka dapat menemukan keberadaannya. Tidak banyak keributan di dalam pasukan besar Kekaisaran Matahari Bulan. Semuanya tampak sangat tenang dan damai keesokan harinya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa tadi malam. Huo Yuhao sangat sabar. Ia sama sekali tidak panik saat berkultivasi dengan tenang di dalam hutan. Ia hanya akan menunggu. Musuh-musuhnya tidak terburu-buru, jadi mengapa ia harus terburu-buru? Dia hanya menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi dalam satu arah dari waktu ke waktu. Dan akan menyapu perkemahan Kekaisaran Matahari Bulan untuk memastikan bahwa Legiun Phoenix Api masih ada sebelum dia melanjutkan kultivasinya. Dia mendapatkan cukup banyak inspirasi dari pertempuran tadi malam. Terlebih lagi, dia telah memfokuskan energinya untuk mempelajari Ultimate Ice selama beberapa minggu terakhir. Ini adalah sesuatu yang membutuhkan banyak waktu baginya untuk perlahan-lahan dipahami. Di saat yang sama, dia membutuhkan waktu untuk menyerap Manifold Mysterious Ice Essence ke dalam tubuhnya. Berkultivasi dimanapun tidak ada bedanya baginya. Sedangkan untuk berada di luar ruangan, itu mudah saja. 3 hari berlalu begitu cepat. Kekaisaran Matahari Bulan akhirnya tak tahan lagi dengan kesepian, dan mereka bersiap untuk berangkat. Huo Yuhao harus mengakui bahwa pasukan ini sangat luar biasa.
Mereka tidak menimbulkan banyak gangguan saat bergerak maju, dan formasi mereka sangat rapi dan ketat. Pasukan di pinggiran mulai bergerak lebih dulu, dan mereka membongkar tenda-tenda mereka. Sementara para prajurit yang bertanggung jawab atas impedimenta membongkar semuanya dan mengemasnya. Para prajurit membentuk barisan rapi saat mereka bergerak maju ke utara.